selanjutnya ibu meminta anak-anak mengecek kerapian baju, terus yang ada sampah di samping kanan kiri di bawah meja bisa untuk dibuang ke tempat sampah terlebih dahulu. Terus di depan kok ada yang kosong, yaitu yang belakang bisa maju dulu. Nah, semua sudah siap ya, fokus. Sebelum lanjut ke materi, ibu mau mengaksir dulu. Cindy Lutfi, Cindy Naili, Amelia Katri, si Ayu, Susila Yuliarti. Tidak berangkat, kenapa itu? Sakit, oh iya. Dinda Lestari. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan langsung ke pembelajaran mata pelajaran akidah akhlak. Ayo anak-anak yang belum membuka buku paket LKS untuk dibuka. Nah, akidah akhlak pada pagi hari ini materinya itu tentang akhlak tercela. Akhlak tercela itu ada banyak sekali. Nah, salah satunya ragam penyakit hati. Ragam penyakit hati ini juga banyak ya macamnya. Ada riak, godot, terus ujub, ghibah, munafik, dan lain sebagainya. Nah, yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah munafik. Nah, anak-anak udah tahu belum apa itu munafik? Apa itu? Oh, berbohong ya. Apa Dinda? Berpura-pura ya, berpura-pura termasuk juga. Nah, jadi munafik secara bahasa itu sikap berpura-pura, menyembunyikan, terus berbohong. Kalau munafik secara istilah, nah, munafik secara istilah itu sikap menyembunyikan sesuatu yang ada di dalam hatinya karena tidak ingin keberadaannya diketahui oleh orang lain, sehingga dia menampakkan sikap sesuatu yang menyembunyikan kebenaran di dalam hatinya. Ya. Nah, ini anak-anak untuk lebih jelasnya ya. Pengertian munafik di munafik tadi secara bahasa itu kan menyembunyikan, berbohong, berpura-pura. Secara istilah, sikap menyembunyikan sesuatu yang ada di dalam hatinya karena tidak ingin keberadaannya diketahui oleh orang lain, sehingga dia menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hatinya. Munafik ini terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina humul fasiqun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Nah, siapa yang tahu artinya fasik? Ini yang betul, teraniaya, zalim, tidak adil.
Juga ada tanda-tanda kemunafikan. Nah, tanda-tanda kemunafikan itu ada 3. Yang pertama, apabila berkata dia berbohong, apabila berjanji mengingkari, apabila dipercaya dia khianat. Nah, ini macam-macam munafik tadi ya. Ada amali, ada imani. Di munafik amali itu ada tanda-tandanya munafikan. Berkata bohong, berjanji mengingkari, dipercaya khianat. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh dari nifak amali dan nifak imani. Contoh nifak amali itu kan seperti berkata bohong ya. Berkata bohong itu seperti gini. Ketika ada seorang teman bernama si A. Si A ingin meminjam uang kepada si B untuk membeli makan karena dia lupa membawa uang. Nah, kemudian si B meminjamkannya karena dia merasa kasihan pada si A kelaparan. Kemudian dipinjamkan uang. Namun si A ini setelah mendapatkan pinjaman uang bukan digunakan untuk membeli makan, tapi malah digunakan untuk menonton film di bioskop bersama teman-temannya. Nah, sikap si A ini mencerminkan dia itu berbohong. Dia tidak jujur kepada si B. Itu ya. Selanjutnya
semua atau ada yang ingin ditanyakan? Paham? Baik, sedikit soal ya untuk anak-anak agar lebih paham lagi. Kan tadi kan tanda-tanda munafik ada 3, berkata bohong, berjanji mengingkari, dipercaya khianat. Nah, coba anak-anak menyebutkan, berkelompok aja ya, menjadi 4 kelompok, menyebutkan contoh dari ketiga tanda munafik itu dalam kehidupan sehari-hari. Ibu beri waktu 5 menit, cuma dari sekarang. Baik, anak-anak sudah 5 menit ya. Sekarang dari kelompok mempresentasikan. Kelompok ini apa ya? Nah, betul. Tanda munafik tadi kan ada dipercaya khianat ya, salah satunya. Contohnya itu ya seperti yang dijelaskan kelompok ini, yaitu ketika contohnya itu ada si Bejo diberikan kepercayaan oleh temannya bernama Siti untuk mengantarkan uang kepada ibunya si Bejo karena Siti telah meminjam uang kepada ibunya Bejo. Nah, kemudian Bejo di tengah perjalanan menuju pulang dia kelaparan, namun uang itu malah digunakan untuk membeli makan, bukan diberikan kepada ibunya. Itu contoh dipercaya tapi salah. Nah, satu lagi yang dari sini kelompok ini ingkar terhadap janji. Nah, seperti dijelaskan kelompok ini ingkar terhadap janji itu seperti dalam kehidupan sehari itu seperti ini. Ada anak itu bernama siapa tadi? Muna. Nah, Muna berjanji kepada Siti untuk datang ke pesta ulang tahunnya Siti. Namun di pas hari ulang tahunnya Muna malah pergi ke konser musik yang mungkin lebih asik ya. Nah, contoh sikap Muna ini mencerminkan dia itu tidak mendapati janji. Karena apa? Karena dia malah pergi ke konser musik, bukan menepati janji mendatangi Siti yang ulang tahun. Oh iya, anak-anak, tadi yang contoh nifak imani ya. Nifak imani itu kan memperlihatkan keimanan namun menyembunyikan kekafiran. Nah, contohnya itu seperti ini ya. Ketika bulan suci Ramadan ada seorang itu tidak berpuasa, padahal dia tidak gila, tidak sakit, tidak ada unsur yang syar'i, tapi dia tidak berpuasa. Dan itu adalah contoh nifak imani. Baik anak-anak, karena waktunya sudah mau habis, Ibu akan menyimpulkan materi pada hari ini. Jadi kita sebagai orang muslim, kita tidak boleh munafik kepada siapapun ya. Kita harus selalu berbuat baik. Jangan sampai kita munafik, karena munafik itu perbuatan yang buruk dan bisa mengancam kita kepada neraka, bisa masuk neraka. Dan seperti itu ya anak-anak, kita harus tetap semangat belajar untuk menuntut ilmu dan tetaplah menjadi baik. Sebelum kita tutup,